Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Selamat datang semuanya para pejuang CPNS 2024 dimanapun kalian berada. Kita akan bahas soal-soal TIU tes intelijensi umum, salah satu bagian dari persiapan SKD CPNS 2024, khususnya yang penalaran numerik untuk part yang pertama. Nah, sebelum kita melanjutkan pembahasan soalnya, kita mulai pembahasan soalnya. Kalau misalkan kalian baru mampir di channel ini dan belum subscribe channel ini, yuk di subscribe dulu sekarang, karena subscribe itu gratis dan juga sebagai dukungan kalian untuk mendukung channel ini agar lebih baik ke depannya dan terus mengupdate konten-konten untuk persiapan SKD CPNS 2024 buat kalian. Nah, kalau misalkan sudah, jangan lupa untuk ikut tryout dari Privat Alfaiz. Jadi Privat Alfaiz lagi kerjasama dengan kami Bimbingan Belajar Ar-Rayhan untuk mengadakan tryout SKD CPNS 2024 yang terjangkau ya. Harganya itu cukup murah. Ada yang satu tryout harganya cuma 10.000 seperti yang di sebelah kiri, ada juga yang 13.000 untuk yang paket terbarunya, atau kalian bisa membeli paket bundling tryoutnya langsung 1x3 dengan harga yang jauh lebih murah dari 60.000. Kalian hanya perlu membayarnya 28.000 saja kalau misalkan kalian memasukkan kode kupon Ar-Rayhan. Jangan lupa untuk memasukkan kode kupon Ar-Rayhan agar mendapatkan harga promo ini. Yuk daftar sekarang di www.privatalfaiz.id untuk mendapatkan paket murahnya ini dengan menggunakan kode kupon Ar-Rayhan ya. Oke, kita akan mulai pembahasan soal yang pertama di video kali ini. Kita baca dulu soalnya. Dalam ruangan rapat terdapat 40 orang, 3/5 adalah perempuan, 1/2 dari perempuan menggunakan sepatu olahraga, dan 3/4 dari laki-laki menggunakan sepatu olahraga. Berapa persen yang menggunakan sepatu olahraga? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, perhatikan baik-baik. Kita akan jabarkan satu persatu bagian-bagian yang ada di soal ini. Jadi totalnya itu keseluruhan, ingat, adalah sebanyak 40 orang. Nah, kemudian apa yang lagi yang diketahui? Dikatakan bahwa 3/5 itu adalah perempuan. Nah, kalau misalkan 3/5-nya adalah perempuan, otomatis banyaknya laki-laki itu bisa kita hitung ya. Jadi caranya kan total keseluruhan dari suatu perbandingan itu kan 1 ya. Kemudian dikurangin dengan 3/5 bagiannya perempuan, kita samain penyebutnya dulu jadi 5/5 ya. Kemudian di sini kita kurangin, berarti kan penyebutnya sudah sama, tinggal kurangin aja yang bagian pembilangnya aja, maka kita kurangin dapatnya 2/5 itu adalah bagiannya laki-laki dari total keseluruhannya. Nah, untuk yang perempuan kita hitung dulu berapa sih banyaknya perempuan ya, dengan cara 40 kita kalikan dengan 3/5. Ini kita coret dapatnya 8, 8 kaliin dengan 3 dapat banyaknya adalah 24 orang. Otomatis untuk yang laki-laki adalah 40 dikurangin dengan 24 dapatnya adalah 16 orang atau 2/5-nya ya. Kemudian apa yang harus kita perhatikan selanjutnya? Di sini dikatakan 1/2 dari perempuan menggunakan sepatu olahraga. Nah, berarti di sini setengahnya ya. Setengahnya berarti kan dari 24 orang perempuan, setengahnya itu maksudnya adalah 12 orang ya, dengan cara 24 kita bagi dengan 2. Nah, ini menggunakan sepatu olahraga. Kemudian informasi berikutnya dikatakan 3/4 dari laki-laki menggunakan sepatu olahraga. Ingat 3/4. Nah, karena kita sudah mengetahui total laki-laki adalah 16 orang, kita tinggal kaliin aja dengan 3/4. Di sini kita coret ya, 16 bagi 4 adalah 4. 4 kaliin dengan 3 dapatnya ternyata 12 orang juga untuk yang laki-laki ya menggunakan sepatu. Jadi yang di atas adalah perempuan, yang di bawah adalah laki-laki. Nah, yang ditanya di sini apa sih? Nah, ditanyakan ternyata adalah berapa persen yang menggunakan sepatu olahraga secara keseluruhan. Nah, ini kalau misalkan kita jumlahin banyaknya orang yang menggunakan sepatu olahraga untuk laki-laki maupun yang perempuannya, berarti kan tinggal jumlahin aja 12 yang perempuan tambahkan 12 yang laki-laki yang menggunakan sepatu olahraga. Kita dapat totalnya adalah 24 orang untuk yang menggunakan sepatu secara keseluruhan. Karena yang ditanya adalah persentasenya, maka 24 orang yang menggunakan sepatu ini kita bagi dengan keseluruhan orangnya yaitu 40, kemudian dikalikan dengan 100%. Nah, di sini nolnya coret 1, maka di sini yang tersisa tinggal 24 kali 10, kita hitung dapatnya 240, kemudian dibagi dengan 4 yang ada di bawah. Jangan lupa persennya ya. Nah, 24 dibagi 4 itu adalah 6, nolnya tulis kembali. Ternyata jawaban dari soal ini yang menggunakan sepatu ternyata sebanyak 60%, sehingga jawaban yang tepat adalah opsi B. Seperti itu. Semoga kalian paham ya untuk penjelasan soal kali ini. Nah, kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di bawah, sertakan alasan kalian kenapa kalian belum paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, di sini kali ini ada soal tentang ada pecahan dan juga bilangan desimal yang dilakukan operasi. Nah, di sini kita coba kerjakan ya. Bagaimana cara untuk mengerjakan soal ini? Pertama, kalian identifikasi dulu. Nah, di sini soalnya itu kita diminta untuk mencarinya dalam bentuk bilangan desimal. Nah, tetapi untuk tambah dan bagi yang lebih mudah itu ternyata
kita harus mengubahnya semua bilangan desimal yang 0,5 yang ada di soal ini beserta 0,4 itu harus kita ubah ke dalam bentuk pecahan dulu agar lebih mudah untuk kita operasikan. Nah, kita tuliskan kembali soalnya dengan catatan bahwa 0,5 seperti yang kita ketahui itu adalah 1/2 ya. Kita ingat bahwa setengah itu adalah bentuknya adalah 0,5 kalau dia bilangan desimal. Maka yang 0,5 langsung aja kita ganti dengan 1/2. Kemudian untuk yang 1/4 tulis ulang. Yang 0,4 gimana kakak? Nah, untuk 0,4 kita ketahui bahwa ini ada satu angka di belakang koma ya. Maka cara untuk mengubahnya ke dalam pecahan, maka kita tuliskan aja 4-nya kembali. Sedangkan banyaknya angka di belakang koma kita tuliskan 10. Kalau dia ada 2 angka di belakang koma berarti ada 2 0 mengikuti belakangnya. Karena ini cuma satu angka di belakang koma, maka kita cukup tulis angka 10 aja di bagian bawahnya. Nah, ini bisa kita sederhanakan dengan cara membaginya dengan angka 2. 4 bagi 2 adalah 2, 10 bagi 2 adalah 5. Maka bentuk pecahannya dari 0,4 itu bisa 4/10, bisa juga 2/5. Agar lebih mudah kita ambil yang 2/5 aja, oke? Kemudian kita bagi dengan 0,5 yaitu 1/2. Nah, untuk menjumlahkan bagian yang atas, ini kita akan mengambil KPK-nya ya. KPK dari keempat angka ini agar nanti kita bisa menjumlahkan keempat pecahan-pecahan yang ada di sini. Ada 8, 2, 4, 5, kira-kira KPK-nya berapa? Nah, KPK yang mudah antara keempatnya ini itu kalau kita ambilnya gini. Ini kan 2 dan 4 itu kan KPK-nya 8. Tinggal kaliin aja 8 dengan 5 yang ada di sini. Nah, berarti kan kita ambil KPK-nya ternyata adalah 40. Jadi kita buat semuanya dalam 40. Tinggal cari pembilangnya berapa. Nah, untuk mendapatkan pembilangnya ternyata caranya mudah. 40 ini kita bagi dengan masing-masing penyebut pecahan yang lama. Jadi kita bagi 40 dengan 8, kemudian kita kaliin dengan di atasnya. Jadi bagi dulu, kemudian kalikan dengan yang atasnya. 40 bagi 8 adalah 5. 5 kali 1 dapatnya 5. Kayak gitu ya. Kemudian 40 kita bagi juga dengan 2, itu dapatnya 20 dikaliin 1 yang ada di atasnya berarti jadinya adalah 20, maka kita tulisin tambah 20. Kemudian untuk yang 1/4, 40 bagi 4, 10, 10 kali 1, 10. Kemudian yang untuk yang 5, 40 bagi 5, 8, 8 kalikan 2 dapatnya 16, kayak gitu ya. Kemudian jangan lupa nanti ditulisin 1/2 di bagian bawahnya. Nah, karena sudah sama bagian penyebut, yang bagian pembilang tinggal dijumlahin aja seperti biasa. 5 tambah 20, 25 tambah 10, 35. 35 tambah 16 itu berapa? 35 ditambah dengan 16. Oh, dapatnya 51 Kak. Oke, 51/40. Kemudian di bawahnya itu ingat ini per ya. Per itu sama dengan bagi. Maka kita tulisin aja bentuknya menjadi dibagi dengan 1/2 seperti ini. Nah, selanjutnya apa yang harus kita lakukan Kak? Bagaimana cara untuk membagi 1/2 seperti ini? Kalian perlu mengingat bahwa pembagian adalah perkalian yang terbalik. Jadi ingat baik-baik ya, pembagian itu sama dengan perkalian yang terbalik. Jadi jangan sampai lupa definisi dari pembagian ini agar kalian bisa mengerjakan pembagian dengan bentuk apapun itu dengan cara yang jauh lebih mudah. Nah, di sini berarti kan pembagian adalah perkalian terbalik. Ubahlah baginya jadi kali, jadi 51/40 diubah jadi kali dengan catatan pecahan yang kedua itu haruslah dibalik. Maka jadinya adalah 2/1, kayak gini maksudnya. Nah, kemudian 2 itu bisa membagi 40 ya, maka di sini jadinya adalah 20, maka tersisa itu adalah 51/20. Nah, bagaimana cara kita untuk mengubahnya ke dalam bentuk desimal yang ada di pilihan jawaban ini? Caranya cukup mudah, kita tinggal bagi aja. Atau kalau mau, ini kalau kita mau ubah ke dalam bentuk desimal itu lebih mudahnya itu kalau kita bagi di bagian bawahnya itu menjadi 10 agar nanti tinggal dikomain aja. Nah, di sini kita coba bagi dengan 2 ya, bagi dengan 2. Untuk 20 bagi 2 adalah 10. Jadi tujuan kita adalah membuat penyebutnya 10 agar nanti tinggal ditaruh aja koma di antara angka-angka yang ada di atasnya. Nah, sedangkan 51 kalau dibagi 51 dibagi 2, ini kan di sini 2 ya, di sini 4, kita kurangin dapatnya 11. 11 bagi 2 yang terdekat adalah 10. Kita tulisin 5 di atas. Kita kurangin dapatnya 1. Kalau sini nggak ada bantuan lagi, maka taruh koma kemudian taruhlah bantuan 0. Maka ini dapatnya 10, terus kita taruh angka 5, ini jadinya 0, selesai. Maka di sini jadinya adalah 25,5. Nah, karena di sini 25,5/10 artinya kita harus menambahkan satu angka di belakang koma lagi. Satu
koma ya. Jadi kita tambahkan satu angka di belakang koma, maka dari itu kita geser komanya satu kali ke kiri, maka jadinya adalah 2,55. Ini adalah bentuk desimal dari jawabannya, sehingga kita pilih jawaban yang paling tepat ternyata adalah opsi yang B. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penjelasan yang kali ini. Kalau misalkan belum paham, jangan malu-malu untuk komentar di bawah. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nah, tetapi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, kami dari Bimbingan Belajar Orhan itu punya rekomendasi buku persiapan SKD CPNS 2024 yang terbaik buat kalian. Jadi ini adalah buku yang best seller yang sangat dicari-cari di seluruh antero Indonesia dan lagi masa pre-order. Nah, kalau misalkan kalian menginginkan buku SKD Al-Faiz CPNS dan Kedinasan 2024 ini, yang keunggulannya adalah sebagai berikut. Soal SKD asli 2023 ada di dalamnya, kemudian soal SKD FR dari 2021 sampai dengan 2023 ada di dalamnya, prediksi berdasarkan soal asli sesuai kisi-kisi Permenpan RB, ada juga ringkasan materi lengkap dan update, serta ada gratis kelas online dan juga rekaman kelas beserta grup belajar aktif di dalamnya kalau misalkan kalian membeli buku yang satu ini ya. Jadi kalau misalkan kalian berminat untuk mendapatkan buku yang satu ini, silahkan cek di link pembelian s.id/bimbel-ar-roham. Di situ ada banyak buku rekomendasi dari kami, atau kalian bisa cek aja di kolom deskripsi dari video ini. Kami sudah sertakan link pembelian Shopee-nya. Jadi silahkan dibeli untuk mendapatkan buku yang sangat bagus ini. Silahkan pre-order sekarang agar kalian tidak kelewatan ya. Yuk persiapkan dirimu untuk menghadapi CPNS 2024 tahun ini bersama buku Al-Faiz CPNS dan Kedinasan 2024 dan raihlah NIP-mu tahun ini. Oke? Nah, di sini kita lanjut untuk soal berikutnya. Kita baca dulu soalnya. AX tambah 3 sama dengan 7 dan 4 kurang BX sama dengan 7. Maka nilai dari A kurang B per 3B adalah titik-titik. Nah, untuk menyelesaikan soal seperti ini, kita akan analisa satu persatu dari persamaan yang ada di soal ini. Kita mulai dari AX tambah 3 sama dengan 7. Nah, di sini kalau kita perhatikan, kan kita mau tujuan akhirnya mencari A kurang B per 3B. Maka kita perlu untuk mencari nilai A-nya. Nah, berarti yang selain A kita pindahkan ke ruas kanan. Ketika pindah, maka dia harus berubah menjadi lawannya. Lawan dari positif itu adalah negatif atau tanda kurang ya, maka kita ubah jadi AX yang sebelah kiri tulis ulang, sedangkan 7 kita kurangin dengan 3. Nah, ini artinya ya, dapatnya adalah AX sama dengan 7 kurang 3 adalah 4, berarti nilai A itu sama dengan 4 per berapa? Nah, di sini di antara A dan X ingat adalah perkalian ya, maka lawan dari perkalian ketika X ini dipindahkan maka dia akan menjadi pembagi di bagian bawahnya angka 4. Maka kita peroleh A sama dengan 4 per X. Oke, kita simpan. Oke, kita lanjut di sini untuk mendapatkan nilai B-nya, kita ambil persamaan kedua, 4 kurang BX itu sama dengan 7. Dengan cara yang sama, di sini kita bisa pindah-pindahin ya, tetapi di sini karena negatif BX di sebelah kiri, coba kita pindahkan ke ruas kanan, sedangkan yang 7-nya pindahkan ke ruas kiri bersama dengan angka 4-nya. Tujuannya apa, Kak? Tujuannya agar negatif BX itu berubah menjadi positif. Nah, di sini jadinya adalah positif BX, sedangkan 4 kita kurangin dengan 7 seperti ini. Dapatnya 4 kurang 7 karena lebih besar negatifnya, maka jawabannya adalah negatif 3. Dapat negatif 3 sama dengan BX, berarti B itu sama dengan negatif 3 per X. Nah, sudah dapat ya kedua nilai A dan nilai B. Coba kita substitusikan ke dalam persamaan yang ada di soal ini. Nah, karena yang ditanyakan di sini adalah A kurang B per 3B, coba kita substitusikan masing-masing nilainya. Berarti kan 4 per X dikurangi dengan negatif 3 per X, kemudian kita bagi dengan 3 dikaliin dengan negatif 3 per X. Nah, yang di bagian atas negatif ketemu negatif ya, maka jadinya adalah positif. Dapatnya 4 tambah 3 per X per, di sini dikaliin aja 3 kali negatif 3 dapatnya negatif 9X. Nah, di bagian atas dan bawah itu ada sama-sama unsur X, kita boleh coret ya. Nah, kemudian kita jumlahin 4 tambah 3 dapatnya 7, di bagian bawah dapat negatif 9. Ini artinya sama dengan negatif 7 per 9 jawabannya. Berarti kita cek pilihan ganda yang tepat berarti adalah opsi A. Seperti itu, semoga kalian paham ya untuk penyelesaian soal kali ini. Nah, jadi itu dia tadi 3 buah soal yang kita bahas pada video kali ini. Gimana? Apakah kalian sudah paham atau belum? Nah, jadi kalau misalkan kalian butuh latihan soal untuk persiapan SKD CPNS 2024, kami sudah siapkan sebuah latihan soal. Di sini ada 2000 bagi 4 tambah 25 kali 7 kurang 110. Hasilnya berapa? Nanti kita akan bahas di video selanjutnya. Silahkan kalian kerjakan. Siapa yang menjawabnya dengan benar di kolom komentar akan kami sematkan komentar kalian. Ingat, jangan lupa untuk
untuk menggunakan kode kupon Arehan kalau misalkan kalian ingin ikut tryout SKD CPNS 2024 dari Privat Alphais yang sudah saya sampaikan tadi ya. Nah, jadi itu dia tadi pembahasan pada video kali ini. Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.